Tidak bisa dipungkiri, teknologi membuat kehidupan umat manusia jauh lebih mudah, ya kan? Dunia serasa ada dalam genggaman yang kamu kendalikan hanya lewat jari kamu di smartphone. I will show you how it works. Let's find out. Literally, teknologi begitu mempermudah kehidupan. Which is, mau jajan tinggal pilih, tinggal klik, dan lo tinggal leyeh-leyeh di rumah sambil nonton film favorit lo di Netflix dan menunggu pesanan datang diantar kurir sampai ke tangan lo. Mau nyari makan berat? Gampang, tinggal buka handphone, just one click and done. You only need a few minutes and your meals come to you. Easy, right? Bro, welcome to the digital era bareng gue Faye di Broadcast Bro Entertainment. Dan di episode terbaru ini gue akan mengajak lu semua untuk bertemu sama seorang teman, seorang sahabat yang mendapatkan julukan sebagai lokal heroes-nya Bontang karena prestasinya bisa membuat lapangan pekerjaan untuk banyak orang di sini dan membawa UMKM Bontang bisa melek teknologi dan memasarkan produk mereka dengan jangkauan yang jauh lebih luas. Penasaran? Pengen tahu siapa dia? Let's find out. Selamat sore. Sore. Saya Faye dari Bonjek mau nganterin makanan buat makan malam Pak Kahar. Oh, Pak Kahar ada di sebelah sana? Boleh langsung ke sana. Terima kasih ya. Sama-sama. Permisi Pak, mau nganterin makanan? Maaf, ini pesanan saya. Oh, kamu Zakir. Saya pakai nama atas Mas Kahar biar dibayarin bos. Wah, kacau banget lu. Bos lu. Oh parah sih. Boleh kayak gini? Hah? Boleh. Ya sebenarnya sesantai itu cuma ya 2 bulan ya Han ya. 2 bulan? Iya 2 SP? bulan. Bukan. Di rumah kan? Bukan. Dipecat? Bukan. Terus? Potong gaji. Mampus. Gue suka nih. Bro, balik lagi bareng gue Faye di Broadcast Bro Entertainment. Dan hari ini gue sedang ada di office-nya borneos.co dan gue bersama dengan Syahar Muzakir, owner dan founder dari marketplace pertama yang ada di Bontang. Hari ini gue akan menguliti seputar kisah kenapa ada borneos.co di Bontang. Boleh. Boleh? Ada waktu? Ada. Secara kan sibuk banget, owner gitu. Enggak juga sih, kelihatannya aja. Oh, Biar kelihatannya kayak aja orang-orang. biar sibuk, Iya. biar kayak orang-orang Iya, gitu. gitu. Terima kasih, saya sudah diterima di sini. Kebetulan saya... Ini dapat dari mana jaketnya? Saya driver baru Pak. Oh. di Gojek. Kebetulan Saya malah nggak datang tahu dari- ya. Kebetulan saya datang dari Jakarta ke Ah. Bontang, nggak punya kerjaan. Oh, nganggur. Daripada saya nganggur, jadi tim rebahan. Ya. Saya ngelamar aja di Gojek. Lumayan Pak, cuan. Oh, cuan ya. Cuan, ya kan? Lumayan, Apalagi Pak. lagi happening banget ya kan? Ya. Udah gitu tuh,
Jaketnya tuh fashion. Lucu ya? Ini Muka tuh, boleh preman, hati Hello Kitty. ya ini tuh warna favorit saya. Ya. Nih, muka tuh boleh Rinto Harahap. Ya. Hatinya Hetty Sendang. Oh, kirain Hello Kitty. Kita ngobrol di sini. Jangan, kayaknya lagi kerja nanti ganggu kan. Nah, Maaf. ya. Aku permisi. Iya. Permisi. Kita ke dalam aja. Silakan. What's up, bro? Oke, what's up, bro? Baru ya. Didatangin orang jauh nih. Jauh banget. Jauh banget melanglang dari Bontang ke Jakarta 20 tahun. Jaksel. Anak Jakarta Selatan. Oh iya. Jadi punten nih. Kita saya tahu sampean tuh owner, direktur di Borneos.co Oke. ya kan Ya. gitu. Tapi bagaimanapun usia saya lebih tua nih. Iya, Jadi kita gue lu aja ya. boleh. Biar lebih santai. Jadi Iya. kayak anak Saya panggil Mas aja kali ya. nama aja nggak apa-apa. Nama. Oh Nama ya, aja oke. nggak apa-apa. Lidah saya kan soalnya lidah Bonsel bukan Jaksel. Biar literally kita kayak anak gaul Jakarta ya kalau lagi. Iya. nongkrong. Oke, boleh. Anyway, terima kasih sudah menyambut saya di kantornya Borneos. Oke, selamat datang di borneos.co. Iya. Akhirnya bisa berkunjung ke sini setelah beberapa bulan ini saya memantau dari sosial media ada sesuatu yang baru di Bontang. Oh, dipantau ya? Dipantau dong sebagai anak Bontang. Iya. Hashtag anak Bontang. Jadi perkembangan apa yang terjadi di Bontang juga harus tahu. Oke. Jadi biar nggak kuper-kuper banget gitu kan. Nah, beberapa bulan lalu kalau nggak salah sekitar Januari atau Februari ya. Februari Ya. ya kan ada soft launchingnya Borneos.co dan ini merupakan salah satu program CSR-nya PT Pupuk Kalimantan Timur bukan? Ya, sekarang namanya TJSL. Ganti. Apa itu? TJSL itu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ya. Tapi sebenarnya concern programnya sama, Sama emang. cuman berganti label. Iya, ganti nama. Label. Ya, Oke. rebranding lah. Rebranding. Oke. Oke. Ngomongin soal rebranding. Ya. Kan sebelum kita bertemu saya sudah coba survei kecil-kecilan. Ya. Ya kan cari tahu segala macam latar belakang gitu kan di pemberitaan gitu. Seorang Kahar Muzakir, ahli fisioterapi, lulusan dari Universitas Kedokteran Airlangga Surabaya. Bukan ahli sih, lebih tepatnya kuliah. Pernah di kuliah. fisioterapi. Iya. Lalu dikenal juga sebagai seorang praktisi pembicara untuk public speaking dan digital marketing. Ya. Ya kan? Punya background pendidikan akademis sebagai seorang fisioterapi. Kemudian banting setir menjadi seorang ini bisa dibilang IT kan sebetulnya. IT ya, Ya IT. kan gitu Ya, karena IT. bekerja di lingkup website Ya. ya kan, aplikasi dan segala macam gitu. Kenapa akhirnya memutuskan kayak jungkir balik gitu dari akademisi ke seorang yang bekerja di lingkungan kreatif? Sebenarnya gini, basicnya memang udah seneng dengan dunia IT itu sejak SMP ya. Jadi waktu saya SMP itu memang ada eskul IT waktu itu. Ada Oh, eskul zaman IT. gua nggak ada ya di sini ya. Ah, mungkin SMP-nya di mana? Hari gua masih. Oh, iya, saya di sekolah perusahaan kebetulan. Oh, Ya. YPK. YPK. Kalau saya di Sarang Macan. Oh iya. Ya sebenarnya saya juga tinggalnya di Sarang Macan. Oh, tinggalnya di Sarang Macan. Ya, kan kalau orang tahu Loktuan tuh kan Oh, ya yes. iya tanda kutip kan Texas gitu kan. Terus akhirnya dari situ mulai jatuh cinta. Dari situ mulai senang dengan dunia IT. Nah, waktu kelas 2 SMP itu masih zaman Speedy. Heeh. Nah, zaman Speedy itu ada cerdas cermat informatika tingkat Kaltim. Nah, waktu itu saya sama teman saya iseng-iseng ikut daftar. Nah, alhamdulillah juara waktu itu, juara 2 sekaltim grup 3 orang. Cuman kenapa akhirnya memutuskan untuk kuliah di fisioterapi gitu? Kenapa nggak mendalami dunia digital aja kuliahnya gitu? Iya, jadi saya SMK
RPL, rekayasa perangkat lunak, programming gitu kan. Jadi waktu sudah lulus tuh memang harapannya ke Surabaya, karena Surabaya itu kan saya pengen memang kuliah di tempat yang memang banyak Chinese-nya. Ya, ini bukan dalam rangka rasis loh ya, tapi memang saya senang dengan kepribadian orang Chinese ya, disiplinnya, kemudian jualannya. Jadi ya dari situ sebenarnya pengennya ngambil kuliah ke Surabaya, tujuannya itu pengen ke Politeknik ITS, PENS waktu itu, kemudian sebenarnya sudah keterima juga di STT Telkom Bandung, waktu itu ada panggilan sama Multimedia Nusantara Jakarta. Nah, cuma balik lagi tadi pengennya memang harus di Surabaya dulu gitu intinya. Karena ya, memang ada tujuan tertentu. Ada tujuan lain gitu kan. Nah, cuma waktu itu ketika saya nyoba tes, waktu tes pertama tuh yang diterima 7, saya peringkat 9. Terus tes lagi yang kedua yang diterima 5, saya peringkat 7. Jadi selalu meleset. Selalu meleset gitu kan. Akhirnya waktu itu ikut SBMPTN, nggak lolos juga. Cuma waktu itu ditawarin sih, maksudnya ini sebenarnya bisa lolos tapi jalur mandiri, harus bayar ya berapa ya waktu, sekitar ya pokoknya 2 digit lah, puluhan juta. Ya kan. Nah, saya waktu itu mikirnya ini belum masuk, saya udah keluar duit. Dan gede pula. Gede gitu kan, beratin orang tua. Nah, waktu itu sempat sih ditawarin sama kakak, kalau mau saya bantu. Kebetulan kakak S2, lulusan S2 ITS. Waktu itu ditawarin, saya bantu masuk tapi nggak bantu keluar. Mau nggak? jadi saya bilang, ya udahlah nggak usah gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu saya nanya sama ibu saya, ini saya punya salah apa gitu kan? Karena kok kayak ada aja gitu ya. Iya, ada aja halangan. Akhirnya ibu saya bilang, ya nggak ada salah sih, cuma pengennya kamu 8 saudara itu yang lain sudah ada yang di akuntansi, udah ada yang di IT, udah ada yang di perhotelan, sudah ada yang psikologi, udah ada yang kimia. Bunda ini pengen juga ngerasain gimana wisuda di kampus kedokteran. Jadi background fisioterapinya justru dari situ. Iya, dari situ. Dari keinginan ibunda yang pengen punya foto keluarga yang wisudaan di Universitas Kedokteran. Iya. Fakultas Kedokteran. I see. Tapi itu tidak memberatkan kamu sebagai seorang anak ya gitu. Maksudnya punya keinginan terus akhirnya justru tidak menjalankan keinginanmu, tetapi justru orang tua ya gitu. Iya. Jadi orang tua gitu. Nah, itu ya itu sih dari dulu, maksudnya pengennya ya nurutin aja. Nah, akhirnya dari situlah memang yang dipilih fisioterapi. Nah, walaupun waktu itu ada disuruh pilihan kedua, saya pilihnya radiologi. Padahal radiologi itu kan passing grade-nya lebih tinggi daripada fisioterapi. Jadi kalau memang saya nggak keterima di fisioterapi, nggak keterima juga. Jadi pilihannya sudah. Emang suka nekat. Jadi emang udah pilihannya ya, kalau nggak kepilih di sini ya kemungkinannya adalah pulang ke Bontang atau ngebambong di Surabaya gitu kan. Surabaya. Iya. Oke. Terus akhirnya sekolahlah selesai. Ya. Dan akhirnya sekolah untuk digital. Belum Teknik. sih. Enggak. Justru nggak ada background pendidikan di dunia IT gitu. Nggak ada, waktu sekolah SMA doang. Waktu SMK. Oke, berarti berkembangnya justru belajar otodidak. Otodidak, dan sebenarnya nggak langsung kembali ke dunia IT setelah muter-muter dulu. Iya, sempat muter-muter. Ada 1000 jalan menuju Roma. Iya. Muter-muter dulu. Berarti datang ke Surabaya, kuliah fisioterapi, kemudian akhirnya selesai, nggak memutuskan untuk sekolah yang berhubungan dengan IT. Kemudian, nah waktu lagi kuliah itu kan mulai semester 3 tuh saya pengen ngomong sama dosen, Dok, boleh nggak saya ikut di klinik, ngeliatin gimana sih namanya basic anak STM ya, yang kebiasaan praktek. Jadi agak bosen gitu belajar, kok nggak langsung dipraktekin gitu kan, cuma belajar teori. Nggak dibolehin, karena kan di kedokteran tuh ada etika profesi yang harus dijaga. Nggak bisa asal masuk. Nggak bisa, kan kalau kita di IT kan, laptop salah pencet dia nggak marah, nggak keluar tangan nempeleng kan, nggak. Nah, tapi kalau manusia kan salah teku bisa kena tampar kan. Jadi bedanya di situ. Akhirnya ya udah nurut. Akhirnya Sabtu Minggu tuh kan teman-teman pada pulang kampung karena deket kan dari Surabaya, ada pulang ke Madiun, ke Lamongan, kemana gitu, ke Malang ya. Nah, kita mau pulang pesawat nyebrang kan, tiket pesawat mahal, terus ya nggak mungkin 2 hari pulang. Akhirnya manfaatin waktu tuh suka baca koran ya kan.
baca koran ini memang karena semester 3 udah mulai bosen juga main PS. Ya kan maksudnya zaman-zaman semester 1 semester 2 kan masih ya euforia, senang kuliah agak bebas gitu kan. Banyakan main PS, cuma setelah itu kan bosen juga nih main PS terus gitu kan. Akhirnya cari aktivitas lain. Sabtu Minggu tuh buka koran. Ternyata banyak seminar-seminar. Diarahin sih sama kakak, sama kemudian senior di kampus juga. Coba ikut-ikut seminar gitu kan. Ini berarti ngisi soft skill ya? Iya, ngisi soft skill. Jadi berbagai macam seminar tuh ya diikutin, mulai dari seminar MLM, asuransi zaman itu ya. Zaman itu. Ya yang kuliah pasti tahu lah. MLM saya juga. Namanya anak rantau tuh kan target utama orang MLM kan. Cuan. Nah, iya, jadi namanya pengen cari cuan. Apalagi waktu itu saya tuh inget banget waktu kuliah itu sama orang tua cuma dikasih 1 juta sebulan. 1 juta sebulan dengan 2011. Kos, ya. Anak kuliahan, ya. nyari makan sendiri apa ya, apalagi kuliahnya di kampus kedokteran. Yes. Kantin kampus kedokteran kan beda tuh sama kantin sosial ya. Benar. Harganya udah kelihatan kan. Gapnya ya, gapnya gitu. Jadi kayak anak Jakarta Selatan sama anak Jakarta Timur gitu. Ya, mungkin gitu lah ya. Terus akhirnya memutuskan untuk freelance. Jadi sering ikut-ikut pameran, jadi freelance ya berbagai macam lah. Dari situ akhirnya kan kadang ya dapat ya 150.000, 250.000 Sabtu Minggu gitu kan. Ya kan lumayan kan daripada lu manyun aja di kosan kan. Ya kan gitu. Nah, lebih baik dapat cuan-cuan kayak gitu jadi tambahan receh, juga. Sering jadi ya, banyak. Iya kayak gitu. Itu ilmu orang Cina banget tuh. Iya. Tos dulu kita sama orang yang pernah bekerja sama saudagar Cina. Iya. Kan? Jadi emang ini kita nggak ada ngomongin rasis Enggak. Emang mereka itu berbisnis ulet sekali. Iya. Ya kan mereka tuh selalu mengumpulkan keuntungan kecil yang mereka kumpulkan bisa jadi banyak. Benar. Bukan yang kayak lu jualan sesuatu harganya 100.000, lu up jadi 700.000, cuannya jadi 600.000. Ini enggak justru. Enggak. Mereka yang kecil-kecil dikumpulin akhirnya jadi banyak. Iya. Karena sering. Dikit kali sering kali banyak. Oke. Ke Surabaya, kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, ngambil jurusan fisioterapi, terus habis itu ikut seminar-seminar, ngisi soft skill-nya supaya makin kece ya kan. Terus habis itu mulai terjun sebagai seorang pembicara untuk digital marketing, public speaking, ya kan gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk kembali ke Bontang. Bikin borneos.com, marketplace pertama yang ada di Bontang. Komunitas digital dunia nih masuknya nih gitu kan. Terus kemudian habis itu meng-hire UMKM yang ada di Bontang untuk dijadikan partner di borneos.co sebagai marketplace gitu. Artinya kita ngomongin bisnis, ngomongin cuan, ya kan? Ngomongin cuan. Pembahasan soal cuan itu emang selalu menarik perhatian. Menarik. Nah, dalam perjalanan 6 bulan ini, Borneo beroperasi sudah menghasilkan cuan. Menghasilkan cuan kalau kita ngomongnya dari mitranya, kan biasanya kalau kita ngomongin Grab, Gojek, itu kan pasti cuannya dari mitra. Karena 20% kan? Iya, share 20%. Nah, tapi di borneos.co beda. Bedanya? Ya bedanya kan kita justru pengen bantu UMKM naikin omset, bukan ngambil omset dari mereka. Bro, kamu bikin perusahaan sosial, bro. Ya bisa dibilang gitu. Jadi gini, sebelum adanya komunitas digital Borneo, misi awal kami memang sociopreneur. Jadi kami bangun ketidaksengajaan ya. Jadi ketidaksengajaan dari Geprek Legenda. Kemudian waktu itu pandemi kan. Waktu itu pandemi kami bingung harus rumahin karyawan atau kita pivot, kita cari bisnis lain gitu kan. Sampai singkat cerita akhirnya mutusin kayaknya kita pivot aja. Jadi ada brand Geprek Legenda. Nah, itu kuliner yang memang kayak di Jawa gitu, kayak ayam geprek. Ayam geprek tapi bisnis modelnya cloud kitchen. Jadi nggak ada dine in tapi semuanya pick up, take away sama delivery gitu kan. Nah, selain itu juga waktu itu kita juga bangun namanya pasarbontang.com. Jadi karena kita kenal sama supplier nih ya kan, otomatis kan dapat harga cincai kan. Nah, akhirnya kita juga bikin layanan titip belanja ke pasar. Nah, tapi bedanya value-nya adalah kita nih nyucikan, kemudian bungkusin, udah rapi tuh. Jadi udah berasa belanja di supermarket. Siap masak lah. Siap masak. Jadi kayak personal shopper. Benar. Nah, dari situ akhirnya kan
kadang susah nih butuh kurir kan. Butuh kurir susah, terus kadang-kadang kita mau pesen yang hijau tuh ya, sebut saja inisialnya Grab. Atau Gojek gitu. Gojek, tapi di Bontang nggak ada. Oh, belum ada. Di Bontang nggak Oke. ada. Berarti baru ada Grab di sini. Baru ada Grab. Nah, kadang tuh gerimis, itu susah nyarinya. Bener, nggak usah di sini. Iya. Di Jakarta juga gitu. Oh, sama ya. Jadi udahlah susah nyari, nunggunya lama, rate-nya naik. Nah, betul. Ya kan? Nah, kayak gitu kan, nyarinya susah. Terus kadang nih, misal kita lagi ada promo tuh kan agak ngantri tuh ya rame. Nah, mereka juga nggak mau ngantri tuh ya kan. Iya. Nah, nggak semua sih, oknum. Iya, Nanti oknum. kalau semua kan kayak generalisir kan. Nah, dari situ akhirnya kepikiran kenapa nggak bikin kurir sendiri gitu kan. Akhirnya bikinlah si Bonjek ini ini. Bonjek. Nah, saya kan karyawan baru. Iya. Representatif. kurir baru ya, kurir baru. Sayang banget jauh-jauh dari Jakarta sampai sini jadi kurir gitu ya. Nggak apa-apa. Saya ini brand ambasadornya Bonjek. Oh iya. Tapi menarik loh. Sekarang tuh yang kurir-kurir Bonjek itu yang peringkat 1, 2, 3 seterusnya tuh udah ada yang penghasilannya katanya nih denger-denger udah hampir 2 kali UMK Bontang. Serius? Iya. Jadi bener-bener ngerangkul UMKM, terus akhirnya bikin berbagai lini bisnis, kemudian akhirnya ada cikal bakalnya dari Geprek Legenda, kemudian ada Bonjek, kemudian akhirnya jadi Borneo.co. Borneo. Ini Borneo sebenarnya cerita baru gitu Cerita kan, baru. 2022. Kita mulai Bonjek itu sekitar September 2020 kalau nggak salah. Hampir 2 tahun yang Hampir lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi Hampir 2 waktu tahun itu orderannya sebenarnya awalnya dari internal ya. Jadi orderan dari Geprek Legenda, kemudian dari Bonjek dari Pasar Bontang sendiri gitu kan. Nah, tapi namanya bisnis kan kadang pengen ada yang expand, kan? ada yang lanjut terus, ada yang tutup. Nah, Pasar Bontang ini ditutup dengan happy problem. Waktu itu kita terkendala dengan SDM gitu kan. Tahu sendiri mak-mak tuh kita punya jam operasional itu, jadi orang yang mau dibelanjain pagi itu mulai mesen dari jam 1 sampai jam 10 malam. Nah, tapi kadang-kadang namanya mama kan baru kebangun jam 1 dan nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Pokoknya gua mau beli bayam hari ini, hari ini. Pengen beli kangkung sekarang ya sekarang nah, gitu. Bener. Jadi kita udah bilang sih sama CS, udah nggak usah direkam di atas jam 10 tuh, ya udah HP dimatikan aja nggak masalah. Cuma kadang-kadang mereka juga ada rasa berat buat matikan, tapi satu sisi kena teror juga. Jadi kadang jam 1 ditelepon, jam 3 pagi itu ditelepon. Tapi giliran CS yang mau konfirmasi, Bu, ini pesannya udah bener, nggak dibales kan? Dan nggak bisa kan? Peraturan nomor 1, mama selalu benar. Iya, benar, ya kan? Jangan coba-coba cari masalah sama mama ya kan? Kan surga di bawah kaki ibu kan, jadi nggak boleh, nggak boleh nyari masalah. Akhirnya dengan berat hati dalam kondisi ya sebenarnya cuannya ada, tapi karena emang SDM-nya terbatas, akhirnya kami tutup pasarbontang.com-nya. Kami persimpel dengan cara kurir. Jadi tetap ngelayanin belanja di pasar, tapi udah nggak di packing, udah nggak dicuci. Udah personal order jadinya. Ya, jadi gitu. langsung aja, maksudnya dia dibelikan, ya udah diantar. Dan akhirnya juga karena tadi dari pelanggan-pelanggan Geprek ini, boleh nggak pakai kurirnya juga tuh? Melebarlah saya bisnisnya. Gitu. Akhirnya jadi bantu yang lain-lain juga, karena kami juga ngerasa, oh banyak juga nih setelah pandemi ibu-ibu yang pengen bantu perekonomian keluarga dari rumah, bikin usaha di rumah. Ya kayak kami dimulai dari kontrakan, rumah petak. Nah, sampai akhirnya bisa berkantor di koperasi Pupuk Kaltim. Iya. Jadi begitu ceritanya. Awalnya ya dari kontrakan, dari rumah petak. Bahkan yang menarik tuh waktu kita, ini lucu sih. Jadi waktu saya bikin lowongan gitu kan, customer service gitu kan. Ada tuh yang ketika tahu alamat dia ngecek kan, anak milenial ngecek di Google Maps. Padahal kan yang nyuruh daftar nggak ada ya, mereka sendiri lihat lowongan daftar. Tapi ketika dipanggil interview, itu ada tuh yang nge-WA ke saya. Mas, ini benar ya tempatnya di Brokoli 10 nomor 23C? Iya Mbak, benar. Ini rumah petak Mas, serius? Iya Mbak, benar. Oh maaf Mas, nggak jadi. Ini bukan jalan karir saya. Iya, bukan jalan ninja. Jadi sediremehkan itu pada saat itu. Sekarang kalau mereka ngelihat Bonjek, terus Geprek Legenda, ngelihat Borneo, orang-orang yang tadinya pernah mau melamar, apply ke perusahaan ini, terus tiba-tiba nggak jadi, ngelihat perkembangan yang pesat banget, gigit jari rasanya.
Nggak tahu juga sih. Rasanya mungkin mereka nggak nyesal. Heeh. Karena kan mereka nggak gabung sini. Kalau mereka gabung sini baru mungkin tahu rasanya nyesal kalau keluar gitu Oh, iya, kan. benar. Kan mereka juga nggak tahu sekarang di mana ya. Benar. Positive thinking aja, mungkin benar, diterima di perusahaan yang Benar, kan benar. tahu sendiri di Bontang tuh kalau tempatnya nggak bonafit, nggak instagramable, nggak pakai seragam gitu kan, Nggak dianggap kerja. nggak dianggap kerja, dianggap main-main doang. Dianggap main-main, bambong. Ya, Oke, ini kita ngomongin pekerjaan, kita ngomongin bisnis. ya, Artinya kan tadi emang tujuan awalnya adalah membantu emak-emak Iya. untuk perekonomian keluarga, ya Iya. kan, membantu mereka untuk dapat cuan. Hmm. Sementara kan mereka nggak dikenain charge bagi hasil 20% seperti kita sebutlah itu si merek hijau itu, Iya. Gojek atau Iya. Grab ya kan Iya. gitu. Nah, terus akhirnya operasional kantor ini berasal dari mana uangnya gitu. Nah itu ya, sejak dari Bonjek kita nggak pernah ada Aduh, cas-cas. Curiga nih sultannya lo. Sejak dari Bonjek tuh nggak ada cas, bahkan tadi bicara tentang kita bantu UMKM, kita juga bantu kurirnya. Jadi bapak-bapak itu kan banyak yang kena pengurangan PHK pada saat pandemi, dan sedangkan usia mereka udah bukan usia produktif lagi, Iya. istilahnya yang di bawah 30 itu udah jarang gitu kan. Akhirnya mereka juga bingung nyari kerja. Akhirnya kita terima mereka kerja gitu kan, dan alhamdulillah ini terbantu. Di kurir Bonjek itu jaket pun dipinjamkan, uang talangan dipinjamkan. Oh, jadi mereka nggak seperti yang si brand yang itu Nggak. yang harus Modal dulu, deposit, beli helm, beli jaket, enggak. beli jaket, terus kayak misalnya mereka mau narik, mau operasional per hari, itu kalau nggak salah mereka harus deposit 200.000 deh. Iya. Harus deposit dari 200.000. Jadi kalau misalnya ada transaksi dipotong dari deposit yang Iya. segala macam, isi bensin dan segala macamnya gitu. Berarti di sini nggak Enggak, jadi modalnya punya motor aja, punya motor, motornya sehat, punya Kalau- helm punya helm, dan punya kemauan keras untuk Komitmen. kerja. Komitmen. Gitu. nah, komitmen bantu orang. Karena di Bonjek tuh ada yang unik. Kita peraturannya satu harus mau narik di saat panas maupun hujan. Jadi mau hujan, mau badai, selagi pemerintah belum bilang lockdown di rumah nggak boleh keluar, nah Harus itu tetap baru kerja. stop. Ya, itu Harus harus tetap kerja, harus harus tetap terbantu. kerja. Karena Oke. niat awalnya kan tadi emang menyelesaikan masalah tadi, susahnya dapat kurir. Yes. Jadi memang sebelum masuk tuh ya seperti, walaupun Bonjek nih partner ya, tapi interviewnya seperti karyawan. Bener-bener saya tanya komitmennya bener nggak mau bantu orang. Karena kalau cuma sekedar nyari cuan, nyari uang doang, kayaknya nggak cocok di Bonjek. Karena Bonjek ini ada value lain gitu kan, bahwa Ada value sosial. ada value sosial, bahwa memang rezeki itu udah diatur ya. Yang penting kita ketika kita niatkan diri buat bantu orang, insya Allah urusan kita dimudahin sama Allah. Benar. Iya. Benar. Aku tuh selalu percaya bahwa Tuhan tuh nggak akan pernah tutup mata atas semua usaha yang lo lakuin. Ya. Walaupun berusaha keras setengah mati hari ini, tidak terbayar hari ini, Ya. one day akan Ya. pay off gitu. Nah, permasalahannya adalah balik lagi ke yang tadi. Dapat dari mana duitnya buat operasional kantor ini? Bayar karyawan, listrik, internet, operasional, Ya. yang lain-lain gitu. Kalau hari ini kantor Borneos ini alhamdulillahnya nih setelah tadi ada portofolio gitu kan, sekitar bulan Oktober atau November saya dihubungin sama VP CSR atau sekarang berubah jadi TJSL. Dia nanya, "Halo Mas Kahar." "Iya. Mas Kahar di mana sekarang?" Nah, kebetulan waktu itu saya lagi di Samarinda. Kebetulan lagi bantu salah satu perusahaan teman juga bikin sistem marketingnya gitu kan. Nah, tanya, "Mas, geprek legenda masih jalan?" "Masih, alhamdulillah," saya bilang. "Bonjek masih jalan?" "Masih." Nah, itu singkat cerita, Pupuk Kaltim lewat CSR-nya, lewat TJSL ini lagi butuh satu local heroes gitu kan. Karena ternyata dipantau juga nih. Oh iya, Ya. berarti bukan cuma saya yang pantau ya. Iya. Jadi banyak John pantau ternyata. punya banyak orang yang memantau. Kalau saya Iya. memantaunya untuk konten, Iya. yang satu memantaunya untuk supporting Untuk berarti. supporting. Nah, Akhirnya karena bergabung di di CSR. binaan CSR Pupuk Kaltim. Berarti overall semua budget produksi berasal dari Pupuk Kaltim. Iya, masih setengah-setengah sih, karena kan emang kita Subsidi. tadi dari personal kan, dari usaha saya dan teman saya, ada partner saya yang juga memang
beliau di bidang keuangan, Ah. saya sendiri kan di bidang marketing dan personal gitu. Kolaborasi yang bagus ya. Kolaborasi. Yang satu orang finance, yang Ya. satu orang marketing. Ya. Cuan semua ini ujung-ujungnya. Akhirnya emang disubsidi. Iya, disubsidi. Disubsidi kan artinya berarti cuman sebagian. Sebagian. Jadi Sebagian lagi? kayak kantor, Ah. kemudian beberapa gaji tim yang memang diuntukkan untuk Borneosnya. Ya memang hampir semua disubsidi sih memang. Iya, yang sudah ada ya memang dari kami, kayak kalau sebelum jaket dan lain sebagainya kan memang sudah ada operasional Bonjek masih di kami semua. Tapi untuk yang tim di Borneos kayak tim konten kreator, kemudian ya tadi desainer, videografer, fotografer itu CS. CS sebagian ya, Sebagian. karena ada yang CS Bonjek, ada yang CS Borneos masih kita pecah gitu kan. Ya itu masih disupport sama Pupuk Kaltim selama 6 bulan ini. Berarti selisihnya itu emang datang dari kantong pribadi atau emang Borneos punya satu bidang yang emang sebetulnya sudah menghasilkan cuan? Nah, jadi gini. Ini menarik ini ya. Banyak banget yang nanyain soalnya selama ini. Kalau misalkan orang gabung Borneos, terus dia nggak dicas, terus pendapatan si Borneos ini dari mana? Nah, itu pertanyaan intinya. Pasti kan kita ngomongin bisnis. Iya. Nah, kan? jadi gini. Kami tuh mikirnya gini ya. Waktu itu saya juga udah sempat state sama CSR bahwa di awal kami tuh pengennya orang tuh atau UKM tuh gabung, kan dia ini kadang-kadang belum tahu tentang bisnis tuh seperti apa. Benar. Bukan berarti saya lebih pintar, Benar, enggak. benar, Cuma benar, kan benar. maksudnya udah ngejalanin Benar, gitu kan, dan benar. kebetulan didampingi sama partner yang memang paham tentang keuangan gitu kan. Sekarang Jadi memang ada cash flow. iya. Ya kan? Nah, perlu mereka itu gimana kita mau minta dari mereka atau cas dari mereka, sedangkan Mereka sendiri mereka nggak hari paham. ini aja masih starting. Mereka nggak tahu tuh misal hari ini dapat 1 juta, HPP berapa sih? Nah, itu permasalahannya. Ya kan? Karena kan mungkin banyak banget orang-orang yang di luar sana, ya katakanlah tadi kayak mungkin akhirnya dirumahkan. Benar. Ya kan? Terus akhirnya pasukan emak-emak pengen membantu perekonomian keluarganya Keluarga, gitu kan, ya. dengan bikin usaha misalnya jual nasi goreng, Ya. bikin minuman boba dan Bikin segala pempek. macam, bikin pempek Kan gitu-gitu. pempek Bontang kan terkenal. Yes. Ya. Nah, Gami Bawis, Gami ya kan? Bawis, ya Nah, kan? terus kadang-kadang mereka naluri emak-emak, Ya. biasanya kan, let's say katakan mau bikin Gami Bawis, beli bawang, beli ini, beli itu, beli ini. Kadang-kadang yang dihitung mungkin cuman ikan bawisnya doang. Iya, Ya nggak kan? hitung listrik, Nggak hitung listrik, nggak hitung minyak, nggak hitung boe nggak dihitung, boe. boe nggak dihitung, Nggak hitung. tomatnya nggak dihitung, Iya. ya kan? Terus kayak cobekannya nggak dihitung Iya. gitu. Nah, di Borneo itu semuanya diajarin. Nah, itu diajarin. Jadi paling awal tuh kita ngajarin dulu bagaimana misahin uang bisnis dan uang pribadi. Kemudian kita ngajarin cara bikin HPP, target penjualan, kemudian penyusutan. Jadi kadang tuh misal mama nih jualan jus ya, atau beli jualan pempek lah kan. Pasti butuh peralatan masak, Blender. ngerebus apa. Nah, kadang-kadang kan mereka lupa tuh bahwa barang ini bakal rusak ke depannya gitu kan. Ada masa waktunya. Let's say 1 tahun lah. Itu kan berarti harus dibagi tuh. Setiap bulan harus nabung berapa sih? Misal nih tiba-tiba blackout gitu, mati lampu, rusak, just udah nggak kaget lagi, udah nggak bingung lagi nyari gantinya di mana karena udah dicelengin tuh. Oke, Nah. berarti kan emang udah kayak ada satu properti masak Ya. nih yang dibutuhin. Let's say misalnya kayak cobekan deh Ya. gitu. Cobekan itu kan dari tanah, rentan banget untuk rusak. Bener. Berarti emang kayak diestimasiin, oke ini harganya misalnya 25.000 Ya. ya kan? Ini bakal cuman kepake kalau misalnya produksi setiap hari, sebulan juga pecah. Sebulan pecah. Berarti emang dihitung Dihitung. 25.000 itu dibagi 30 hari, Iya. berapa per harinya Bener. dicelengin. Bener. Kayak uang sewa ya. Iya. Oke, berarti emang Itu prinsip Cina juga. berarti bu ibu, mak emak. Jadi kalau memang bikin usaha, semua harus dihitung. Bener. Mulai dari bukan cuman kayak bikin Gami Bawis atau Iya. bikin itu cuman bawisnya doang gitu. Iya. Tapi lebih ke semuanya dihitung. Semuanya dihitung. Gitu. Oke, udah dapet nih Ya. HTTP-nya. Gitu kan. HPP-nya. HPP-nya udah dapet nih Iya. gitu. Idealnya berapa sih untuk kuliner nih? Karena kan saya nggak pernah usaha kuliner ya gitu. Ya. Idealnya berapa sih margins yang diambil untuk kuliner ini? Apakah suka-suka saya Ya. gitu atau harus ngelihat kompetitor yang lain Ya. gitu? Misalnya kan udah dapet nih harga produksinya, let's say misalnya satu porsi 15.000
gitu Iya. kan. Terus di tetangga ada yang ngejual 18.000, 25.000 gitu. Nah, kayaknya Ini punya gua- panjang sih kalau diomongin. Oke. Karena ini balik lagi ke strategi marketing juga. Oh. Untuk nentuin margin tuh kan kita perlu nentuin segmen market yang dituju. Benar. Kayak di Geprek Legenda, Heeh. ya usaha kami juga, Ha-ha. itu orang jual ayam 8.000 tuh di pinggir jalan. Heeh. Sama nasi 12.000 Apa, atau 12.000. 13.000. Terus ada brand besar pula yang ayam yang merah itu, ya, ya kan? KFC Gitu. kan. Tapi bukan Kahar Fried Chicken. Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan. Bukan itu. Oh, aku pikir ownernya. Bukan, belum. Oh, belum. Belum. Kita nggak tahu satu Iya hari, kan? ya Satu waktu Benar, nggak benar, tahu. benar. Terus? Nah, di Geprek Legenda tuh ayam sama nasi 19.000. Pernah ada yang nanya, kok harganya mirip sama KFC? Kenapa? Ya saya jawab aja biar ditanya. Biar ditanya. Jadi, Lah, terus kalau udah ditanya, ya kan kalau pengen jawaban seriusnya kita diskusi dong. Oh, oke. Nah, itu tentu dengan target market. oke, Geprek. itu gimmick marketing. Iya. Luar biasa. Jadi kayak- Bapak buka kelas private nggak? Jadi Tiba-tiba kayak saya pengen kita belajar. kan emang mahal, tapi ada value yang kita kasih. Mungkin yang di pinggir jalan tuh 8.000 sama nasi, tapi dibungkusnya kan pakai kertas nasi yang di staples bentuknya kayak kerucut. Nah, kalau kita kan ada kemasan kotak, kemudian packagingnya, jadi kemudian emang ada whole package. bener. Gitu. Kemudian kita juga udah nyediakan CS sendiri untuk melayani, jadi bukan owner yang balesin gitu kan. Dan itu harus digaji. Harus ya digaji, kan? bener. Kita juga Oke. pakai konsultan buat bikinin resep karena Kahar nggak tahu masak. Yang Nggak masak bisa. ada koki. Iya. Ada koki. Iya. Bapak cuman jualan. Iya, mikirin jualannya gimana, sama mikirin Strateginya Tanggal gimana? 1. Tanggal 1 buat gajian. Iya. Nah, oke, gitu. Jadi Kayak emang gitu. kayak semuanya harus dipikirkan secara mateng. Nggak tiba-tiba bikin usaha, terus habis itu ya udah kalau jalan ya jalan, kalau enggak ya enggak gitu. Iya. Kalau kata guru saya sih buka bisnis itu bisa modal nekat. Tapi harus untuk belajar. bertahan harus belajar, Harus ada belajar. ilmunya. Harus belajar, harus melihat sekeliling, Bener. harus punya goals, Ya, harus expand ataukah cuman mau gitu-gitu aja. bener. Gitu. Karena ketika kita bicara tentang bisnis kan sebenarnya kita bicara tentang konsistensi dan inovasi. Bener. Jadi kalau misalkan kita udah bisa konsisten, kita bisa bertahan gitu kan. Nah, itu bertahannya dengan cara inovasi. Inovasi dengan cara apa ya? Belajar. Belajar bikin Iya. menu baru mungkin. Menu baru 3 bulanan, Terus menu baru momentum. Itu harus ada terus gitu Iya. kan. Jangan sampai orang nanti bosen nih. Kemudian pelayanan juga. Jadi kayak ini jadi ngebocorin nih. Rahasia dapur gitu kan. Aduh, jadi Jadi- nggak apa-apa lah berbagi sedikit Iya. ilmu, ya kan? Nah, balik ke Bonjek, balik ke Borneo. Kenapa sih nggak ada cas? Ya itu tadi kami kemungkinan apakah ke depan ada cas? Ada, tapi lebih ke bagi hasil ya. Bagi hasil. Bagi hasil. Akan diberlakukan hal yang sama dengan si merek hijau itu berarti. Iya, tapi Iya, tapi lebih mungkin besarannya besarannya beda. Besaran Maksudnya beda. kan kalau kita di Islam ya diajarinnya kan lebih fair, sudah hasil baru dibagi gitu. emang Nah, dari netonya, bukan dari netonya. Iya, Oke. nah kalau misalkan langsung dicas kan, misal berapa persen, 20% langsung dari per item tuh, nah dia aja belum tahu nih, cuan apa enggak nih. Masalahnya tadi belum tahu ngitung HPP-nya. Bener nggak tuh? Kadang-kadang kan ibu-ibu yang penting belanja ke pasar ikan 8.000, dia jual 10.000, dianggap 2.000-nya cuan. Padahal kan 2.000 ini ada beberapa elemen minyak, kemudian Ada gas, air air mungkin, gitu ya kan. Tapi kan kalau di Bontang ibu-ibu yang tinggal di perumahan tuh nggak terlalu mikirin itu. Iya benar. Iya Ya, kan? Yang Nah, pengusaha menariknya di Bontang tuh itu. Iya. Jadi kita harus bersaing sama penjual-penjual yang punya modal abadi tiap Modal- bulan. Modal dari suami maksudnya. modal abadi dari suami ini kayaknya pengusaha-pengusaha muda yang kayak daripada gue di rumah aja, Ya. daripada gue nonton aja, daripada Ya. gue main handphone aja, kayaknya mending bikin sesuatu gitu. Ya. Apalagi suami bekerja di tempat yang udah cukup settle, Benar. punya penghasilan yang biasanya dikasih uang jatah bulanan 10 juta misalnya kan gitu. Oh, Uang- lebih. Bontang kan kota terkaya Oh di iya Indonesia. benar. Ya. Ya 30 juta, 40 juta deh gitu sebulan ya kan. Ada Ya. uang lipstick, ada uang bedak, apa segala macem. Lipstick itu kan bisa beli 6 bulan sekali, 5 tahun sekali. Ya. Ya udah deh ini saya jadiin usaha gitu Ya, kan. karena kan bosen juga tuh ibu-ibu daripada dia di rumah nonton Korea, mungkin yang pengen kreatif bikin kue tadi. Jadi akhirnya punya usaha. Nah, ini yang jadi salah satu juga supportingnya Bonjek.
Jadi dari orderan-orderan rumahan ini akhirnya Bonjek dapat orderan, Borneos dapat orderan. Nah, bagaimana kok masih gratis gitu kan? Nah, kita punya sebenarnya karena tadi bentuknya komunitas digital Borneo ya. Jadi kita sebenarnya ada income stream gitu kan dari jasa foto produk, kemudian Oh, itu jasa. Punya lagi lini bisnis baru. Iya, jasa sosial media. Semua dikuasain ternyata. Enggak sih, niatnya kan bantu Iya, ya, benar, memberikan solusi. Masalah buat orang lain adalah berkah buat kami. Kan kalau si Jack Ma bilang itu masalah orang lain, Iya. tapi itu adalah peluang. Peluang Iya. benar. Jadi kayak misalnya ada orang yang pengen bikin usaha tapi punya keterbatasan, misalnya nggak Benar. bisa foto, Iya. nggak punya device dan Iya. segala macam, terus akhirnya oh ya udah ada Borneo Iya. yang punya lini produksi untuk itu Benar. gitu. Jadi emang punya timnya, ya udah kita partneran aja. Jadi kan kalau mau gaji nih misal desainer, mahal. itu mahal kan Mahal sebulan. pasti. Belum Ya kan? foto, Foto. belum grafis, Bener. gitu. Belum talent, Belum, gitu. belum bukan itunya. Nyarinya aja susah kalau di Nyarinya, Bontang. benar. Nyarinya susah, nggak gampang. Kalaupun dapat, belum tentu sanggup bayar gajinya. Iya benar. Ya kan Benar, orang benar. kreatif kan, ya tau lah orang kreatif kan, benar. dia maunya dibayarnya ya sesuai tesnya dia kan. Mohon maaf, saya nggak mau dibayar 100.000. Mohon maaf. Iya. Pengalaman saya 20 tahun. Iya. Jadi itu Benar, gitu kan. Nah, benar. tapi kalau di Borneos kita punya lini namanya klinik UKM. Nah, itu klinik UKM tuh nanti bisa konsultasi bisnis di situ. Kalau misalkan butuh laporan keuangan nih dibuatin, ada jasanya. Kita nyediain tuh. Karena Itu belinya paketan kah, per item kah, bulanan kah, atau gimana? nah, tergantung Tergantung kebutuhan. Tergantung Kalau kayak cuan yang pengen. kalau yang kayak jasa laporan bulanan kan otomatis bulanan. Kayak jasa misal sosial media manajemen, dia mau didesainkan fitnya, bikinin captionnya, kata-katanya, nah itu bisa bulanan. Nah, tapi kalau kayak foto produk ya per item produk. Kita punya paketan sih. Punya paketan. Misalnya Whole in. misalnya kalau kayak foto produk tuh yang paling murah nih, terjangkau banget gitu kan. Ya kayak beli paket data sebulan kali ya, 300.000 tuh udah dapat 10 foto produk yang 10 foto ciamik. produk yang ciamik. Iya. Luar biasa. Kelasnya udah kelas nasional foto produknya. Bapak masih butuh lowongan buat ini nggak Pak? Butuh employee nggak Pak? Saya kreatif director, boleh Ya. nggak melamar di sini? Kayaknya lebih baik kita kolaborasi aja. Jadi Kayak emang saya bilang sih tujuannya mulia banget ya, gitu. Iya. Maksudnya emang karena punya skill di situ, ngerasa anak Bontang, pengen bikin sesuatu di Bontang, terus akhirnya kembali ke sini bikin Borneos, ngebantu teman-teman yang punya UKM. Lebih ke beban moral sih. Lebih ke beban moral. Jadi saya waktu kuliah itu kan beasiswa ya. Heeh. Namanya tadi balik ke sana tadi. Uang bulanan 1 juta, Heeh. otomatis mikirnya gimana cari tambahan. Heeh. Nah, salah satu strategi cari tambahan mahasiswa itu kan, apalagi yang aktivis kan tahu tuh jalurnya. Heeh. Ada beasiswa Pemkot Bontang, ya kan? ada Ada Pemda. beasiswa Kaltim, Pemda. beasiswa dari kampus juga ada. Oh ada. Ada. Heeh. Nah, saya pernah tuh dalam 1 semester dapat Tiga-tiganya. tiga-tiganya. Nah, Aduh, di monopoli beasiswa ya. jadi waktu tanda tangan itu kan sebenarnya kita punya komitmen di situ. Mengabdi setelah lulus, mengabdi 2 tahun kah atau berapa tahun ya untuk Bontang dan Kaltim. Semacam sumpah dokter ya. Iya, Iya nah, kan, gitu iya, jadi ya kayak- walaupun sebenarnya sempat lupa sih waktu lulus terus kerja di Surabaya bikin usaha tuh ya sempat lupa. Cuma ketika dipanggil orang tua juga, ya itu Akhirnya jadi kayak- salah satu faktor juga. Kayaknya memori kebuka Iya, akhirnya, memori bahwa, kebuka. oh iya kan emang juga punya janji gitu kan buat berkontribusi. Nah itu yang bikin akhirnya ketika pulang, karena emang saya kebiasaan dengan data ya, namanya di marketing juga saya belajarnya research data gitu kan. Nah waktu mau pulang tuh yang pertama kali dibuka adalah BPS, Bontang dalam angka, waktu itu saya nyari. Nah yang bikin gelisah itu ternyata Bontang yang notabene katanya kota terkaya. Kota terkaya, kota industri, Kota ada industri. perusahaan multinasional, multi Iya. internasional di sini. Iya. Banyak Tapi pengangguran. banyak pengangguran. Banyak pengangguran. Bahkan 2021 Bontang tuh salah satu yang tertinggi sekaltim penganggurannya. Serius. Iya, 9,900 orang pengangguran dari 180.000
orang penduduk penduduk 9 ribuan. 9 ribuan. Mungkin 9,9, hampir 10 ribu. Hampir 10 ribu. Ini Iya. mungkin karena gini kali ya gitu. Dari zaman saya juga dulu tinggal di Bontang gitu. Iya. Dari zaman kecil kita tuh kayak sudah didoktrin bahwa kalau di Bontang bekerja itu adalah pupuk Kaltim, Ya, jadi employee di PT Badak, PT Badak, di tambang, dan sama pemerintahan. Nah, Gitu. makanya kita Nggak mau jadi ada- yang kelima. Kita mau jadi yang kelima. Komunitas Ada digital Borneo Jadi pengen kayak- jadi yang kelima. Jadi kayak ada industri Kreatif. kreatif, Alternatif yang buat yang mau kerja Mm-mm. tapi sesuai dengan passionnya. Mm-mm. Nah, gabung aja di komunitas digital Borneo. Oke, dan itu harus merubah pola pikir, mindset bahwa orang yang tidak pakai seragam pupuk Kaltim Boleh yang gondrong. boleh gondrong, boleh pakai sendal ke kantor, Kalau itu masih pakai sepatu, tapi pakai dalam sepatu kantor, di dalam kantor kan ya, diganti pakai sendal, gitu. ya. Terus akhirnya boleh yang kelihatan tidur aja gitu. Ya, hahaha. Hahaha, nongkrong sana nongkrong sini, jangan lantas dicap sebagai pengangguran. Benar. Karena bisa jadi adalah mereka punya salary yang jauh lebih gede daripada orang-orang Saya yang dulu kerja. gitu waktu awal pulang ke Bontang. Kayak ngegembel gitu ya. Iya kan tiap hari main HP. Ah. Jadi bahkan sama orang tua, Ah. sama mertua itu ditanyain, ngapain sih? Kok tiap hari main HP aja udah di meja makan main HP gitu kan? Ya karena Padahal emang mereka nggak tahu itu sana, kerja. dari sanalah cuan itu iya, berasal itu kerja, gitu. ya kan. Jadi waktu awal balik ke sini kan memang masih remote usaha yang di Surabaya, ya. yang Jadi, penyewaan proyektor, drone, TV, segala videotron gitu kan, termasuk masih undang-undangan training juga. freelance itu udah bukan hal yang baru buat kami gitu ya. Benar. Jadi ada namanya profesi sebagai makeup artist, Ya, ada namanya profesi sebagai fotografer freelance, ada namanya profesi sebagai videografer freelance Benar. gitu kan. Ada orang yang emang cuman sebagai konsultan. ya. Ya kan, banyak banget gitu yang hal-hal kreatif yang bisa dikerjain gitu. Dan sebenarnya ini adalah sebuah industri yang bisa gede banget Insya kalau Allah. disupport, ada support yang bener dari instansi, dari Benar. stakeholder, dari perusahaan yang ada di sini, dari orang-orangnya yang mau buka mindsetnya, Benar. yang mau belajar banyak Tantangannya paling berat itu ada di SDM. hal. Iya. Pola pikir. Karena di bisnis digital atau di bisnis online itu memang kadang-kadang nggak masuk akal. Yes. Iya, nggak masuk akal atau mungkin akalnya yang belum masuk. Iya benar. Ya kan? benar. Tapi yang paling penting masuk rekening. Mas itu utama, bro. Itu utama. Ya, jadi kadang saya suka bilang buat teman-teman value-nya smartphone-nya itu harus lebih kecil daripada omsetnya. Makanya itu saya selalu bilang gitu sama orang-orang yang mungkin masih sumbu pendek, Ya. ya kan, pemikirannya masih sebatas itu aja gitu, yang kayak kita dianggap pengangguran, yang Ya. nggak kerja kantoran apa segala macem gitu. Ya maksudnya itu mindsetnya dibenerin dulu Ya. gitu ya gitu, pandangannya bisa lebih luas Iya. karena ya bisa jadi orang-orang yang dianggap pengangguran seperti kita ini justru malah punya peluang dan membuka peluang untuk Benar. orang lain kayak gitu. Seperti yang terjadi sekarang gitu. Iya. Maksudnya ada Borneos di Bontang gitu Hmm. kan. Pasti nggak mudah untuk ngumpulin UKM itu Enggak awalnya mudah, gitu. nggak mudah. Dan Sudah dikumpulin pun tetap ada tantangannya. ya itu. Karena kan Jadi, ya tadi banyak yang bilang, kenapa sih Borneos nih kok pakai website? Katanya kan digital. katanya digital. Pakai aplikasi. Kok nggak ada di Android? kecolongan. Iya. Tadi itu mau saya tanyain dia duluan gitu. Jadi udah kebaca berarti ya. Iya. Jadi banyak pertanyaan tentang itu. Saya cuma jawab gini, teknologi itu yang saya pahami, teknologi itu fungsinya adalah memudahkan sebuah urusan. Kan aplikasi itu memudahkan. Oke. Jadi gini, kita nih masih awal gitu kan. Otomatis programmer juga kita kan lead-nya aja nih yang profesional. Anak Bontang yang memang kerja di salah satu multi company di Jakarta. Nah, itu memang kakak kelas saya juga, anak SMK 1 juga. Nah, dia lead-nya. Nah, tapi kan kita di sini itu ngajarin adik-adik yang bisa dibilang belum banyak pengalaman tentang programming. Otomatis di situ masih ada bug, masih ada error-error. Bayangkan nih, kalau misalkan itu di Android, ya kan? Pasti panas banget tuh handphone. Bukan panas. Kita memori gitu. itu jadi harus punya budget, bakar duit buat ngiklan, update dong aplikasi ini. Oke.
Ya kan, kalau Shopee nih atau Tokopedia nih atau Lazada atau GoFood atau beli-beli ya gitu-gitu. orang dengan rela ngupdate karena bisa jadi kalau dia nggak ngupdate aplikasi dia nggak dapat diskon. Yes. Benar kan? Yes. Nah, tapi kalau kita kan kita tidak mengajarkan market kita untuk pemburu diskon. Kami nyari market loyal yang memang benar-benar butuh, dia pakai. Nah, bayangkan tadi nih kalau misalkan ada aplikasi error, dia ngupdate. Mungkin satu kali ngupdate tuh ya 5 MB. Tapi kalau misalkan dia error-error terus nih karena yang kita ajarin juga masih anak baru, junior programmer, kan sebulan bisa berapa tuh? Kalau 10 kali aja sebulan jadi 50 MB. Siapa yang mau ngupdate? HP RAM 2 giga goyang, Pak. I see. Yang kedua, I see. di Bontang marketnya banyak iPhone. Kita harus lihat data dong, pendapatan orang Bontang dong. Nggak semua Android kan. Yes, ketika kita pakai Android, yang iPhone ini nggak bisa masuk. Iya benar, karena kan beda provider, benar, beda jalur gitu. Ya, nah kita kan pengen hadir untuk semua masyarakat Bontang, bukan hanya pengguna Android. Jadi emang karena kepengen gampang diakses. Bener. Kalau website itu kan mau device-nya apapun juga bisa gitu. Ya. Mau dari handphone, mau dari PC, mau dari laptop, segala macam, mau dari tablet. Ya. Jadi dari sisi pengguna pun kami riset. Jadi waktu awal dulu yang tadi pasar Bontang itu kita udah canggih banget tuh, udah pakai website, payment gateway apa, kecanggihan. Nggak ada pelanggannya. Karena ngerasa terlalu ribet gitu kan. Sebagian orang oknum ya, tapi sebagian besar yang sampai hari ini bertahan tuh ya mereka enjoy hanya via WA. Ya kan WA aplikasi sejuta umat ya. Benar. Masih menjadi deretan 5 aplikasi paling banyak diinstal di dunia. Kita balik lagi harus lihat data. HotSuite terbaru itu juga masih kayak gitu. Jadi pada saat Bonjek aja mindahin dari chit-chat tadi ke format order, itu butuh waktu sekitar 2 sampai 3 bulan ngedukasi. Jadi format order tuh udah ada pick up atau pemesanan, terus nanti ada nama, alamat, nomor HP, barang yang mau diambil atau dipesan tuh apa, kemudian nanti mau diantar kemana, bla bla bla, ada ongkir, ada nomor HP. Itu dianggap ribet loh. Padahal itu kan sebenarnya emang operasional memudahkan. Iya kan? Iya. Gitu. Satu juga memudahkan yang pick up, memudahkan juga untuk data si pengusahanya, ya kan gitu. Tapi itu dianggap ribet. Satu lagi nih, kalau misal kita pakai aplikasi, bayangkan nih orang mau kerja, ya kan? Kan kalau di provider lain tuh aplikasi HP harus ada RAM minimal berapa? Kita jadi menutup kesempatan orang yang lagi uangnya terbatas buat jadi kurir. Benar. Ya kan? Benar. Otak lu isinya apa sih? Hah? Masih sama. Makannya sama. Makan masih sama. Nasi goreng, ikan bawis. Gua pikir gua pinter, ternyata ada yang lebih pinter. Jadi intinya gitu sih. Balik ke niat awal, value-nya apa. Ketika kita memang niatnya bantu, pasti kita akan pikirkan hal-hal detail. One day kita berbicara one day. Ketika ini nanti akan, ya pasti kan sebagai pebisnis pengen aplikasi, website ini gede gitu kan. Ya setidak-tidaknya bisa sejajar sama website-website dan aplikasi-aplikasi gede nasional itu gitu kan gitu. Masih ada keinginan untuk terus bertahan di website atau akan migrasi ke aplikasi? Maybe website. Karena hari ini kan website tuh udah bisa, kalau kita lihat tinggal klik di titik 3 tuh misal di Chrome, kan nanti ada pilihan bookmark atau add to home screen. Experience-nya memang udah dibuat sama seperti aplikasi sih. Karena kan sebenarnya kalau orang ngomongin, ya benar kan? Soalnya karena kalau kita ngomongin website, kayak kecenderungannya desainnya terlalu kaku, jadul. Jadul. Ini udah gitu. Enggak. Kita nih sekarang lagi revamp juga. Jadi lagi awalnya kan kita sama CSR Pupuk Kaltim tuh pengennya makanan aja, tapi alhamdulillah pada saat kita sosialisasi awal kita ngundang 50 orang, tujuannya tuh buat ngetes, ngasih masukan dan lain sebagainya. Qadarullah yang datang 176 orang. Nah, itu yang mau saya kan selama ini base bisnisnya adalah kuliner nih yang berjalan sekarang. Kan? Sementara kan UKM tuh banyak banget. Ya mungkin ada teman-teman yang suka bikin aksesoris, pengen gabung, teman-teman yang punya usaha brand baju, pengen gabung seperti saya, ya kan? Oh, belum jadi mitra ya? Saya kan jualan baju, Pak. Oh iya. Bajunya berarti nggak bisa digigit? Bisa digigit sih, tapi nggak bisa dikunyah. Oh, nggak bisa dikunyah. Gitu, jadi kayak misalnya banyak banget mungkin gitu. Ada teman-teman yang kayak jual jasa gambar, benar. Kan, gitu-gitu.
Kalau produk insya Allah sih kita target di bulan, mudah-mudahan doakan lancar di bulan Juli, karena memang pengen yang terbaik juga. Otomatis kan harus ngatur slot, ngatur jadwal sama si mas engineer-nya ini gitu kan. Nah, kedepannya produk-produk lain tuh bisa juga. Tapi kalau untuk jasa kayaknya belum ya, karena jasa custom banget gitu kan. Jadi kita kasih kesempatan buat yang lain dulu. Ya mungkin kayak dari produk fashion, Ya. terus kayak brand sepatu, Bener. yang mau jualan skincare. Iya, Sekarang bener. cowok-cowok pun pakai skincare. Iya, gitu. cowok-cowok pun juga pengen tampil maskulin gitu kan. Harus tampil kece, Iya. ya kan? Biar fitsnya bagus. Bener, Itu bener. kan personal branding, Pak. Bener, Iya bener. kan? Jadi emang akan ada expand ke situ, Iya. akan merangkul lebih banyak lagi Bener. pelaku-pelaku UKM yang ada di Bontang, Bener. supaya benar-benar bisa sama-sama go digital. Bener. Ya kan, jadi jangan cuma musik doang yang ada digital. Bener. Rame banget aplikasinya gitu, tapi Ya. emang semua bidang usaha bisa go Digital. Jadi Karena gini, aksesnya UMKM gampang. ini kan 63% perekonomian Indonesia itu ditopang sama UMKM. Justru yang merekrut banyak tenaga kerja itu kan ya UMKM. Yes. Dan mungkin bikin usahanya juga nggak ribet gitu. Bener. Pokoknya punya modal sejuta ya bikin. Kalau bukanya nggak ribet, balik lagi. Iya, Tapi buat mempertahankannya ini ya butuh ilmu gitu kan. Ilmu. Makanya gabung di borneo.co. Oh ya, nanti ada pembinaannya. Saya udah cocok jadi brand ambassador. Bayaran saya nggak terlalu mahal kok, Pak. Iya. Ya, kalau untuk Kahar Muzakir bisa lah dinego. Iya. Biar bisa jadi mengikuti jejaknya sebagai local heroes. Local heroes. Ngomongin local heroes, ngomongin soal Bonjek, terus ngomongin soal borneo.co, borneos.co gitu. Dan pada akhirnya dirimu terpilih sebagai Pemuda pelopor. Pemuda pelopor 2022 yang Ya. mewakili Kalimantan Timur Timur. ke nasional tahun 2022 Dua. bulan Oktober, Sumpah Ya. Pemuda gitu. Cerita sedikit coba. Nah, ini jadi gini ya. Kalau bicara tentang pemuda pelopor, jujur saya sendiri tuh nggak pernah ikut lomba-lomba kayak gitu. Dan jujur nih, ini sebenarnya ada dorongan dari junior-junior yang sebelumnya udah ikut pemuda berprestasi dan pemuda pelopor di tahun sebelumnya. Saya inget banget tuh, itu sekitar jam 11 malam, besok tuh penutupan pendaftaran. Besoknya penutupan pendaftaran, Ini baru di malamnya baru diinfo. Diinfonya pun halus gitu kan. Tiba-tiba formulir udah diisi. bukan. Oh, bukan. Jadi tiba-tiba dikirimin, ini pemuda pelopor Balikpapan, ini pemuda pelopor Samarinda. Habis itu Dari Bontang belum ada nih. Terus tiba-tiba iya, masuknya halus. iya, gitu. terus tiba-tiba umurnya Mas Kahar kan masih 29. Terakhir tuh Berarti saya udah nggak punya kesempatan buat masuk ya? saya nggak mau ngomong gitu Saya sih. kan masih umur 20. Bisa lah, Mohon bisa. maaf, Tampilan 20 tahun lalu. Pak jelas banget kayaknya. Pak. Iya, jadi ya kayak gitu awalnya. Bahkan mungkin kalau bagi sebagian orang di Bontang tuh kan kadang bahkan banyak yang nggak tahu Geprek, Bonjek itu sebenarnya orang di belakangnya Kahar dan partnernya itu banyak yang nggak tahu. Karena Mereka taunya? ya nggak tahu siapa, taunya brand itu aja. Oh oke. Karena Gitu. emang nggak ini ya jarang muncul ke Jarang muncul. Beruntunglah broadcast bisa hadir di sini. Ya, Menghadirkan beliau. iya, Supaya- karena sebenarnya suka malu gitu ngomong di depan kamera. Masa? Iya, Tapi sekalinya nyaman iya, harus ini ya, harus agak sedikit ngerem. benar. Takutnya keterusan pengen Bener, tampil nanti terus. pengen ngisi training jadi kayak gitu. Oke. Iya, jadi Akhirnya ikutlah ikut. dan loloslah mewakili Alhamdulillah. Kalimantan Timur. Ada berapa orang? Waktu Sendirian kemarin atau ada nominasi? dari Bontang tuh ada 2, cuma beda kategori ya. Ah. Kalau kami di kategori Teknologi. inovasi dan teknologi, Ah, kemudian dari Bontang lagi tuh ada Mbak Rere dari sosial budaya dan agama. sosial, budaya, dan agama. Iya. Berarti ngomongin tentang kebudayaan tuh. Ya, ada juga dari Pasir dan dari Tenggarong, Kutai Berarti dari Kartanegara. Bontang 2. 2 orang dari Wih, Bontang. luar biasa. Iya. Dan Kaltim sebenarnya punya tren yang bagus ya. Tahun sebelumnya tuh juaranya dari Balikpapan. Hmm.
Itu Berarti ada. ini sebuah tanggung jawab dan tantangan untuk mempertahankan Benar, itu. benar. Gitu. Jadi 2020, 2021 itu Kaltim selalu ngirim juara tuh dari berbagai kategori berbeda gitu berarti kan. ini berat banget ya Pak buat kamu ya Pak. Iya agak berat sih sebenarnya. Dari keisengan itu ternyata jadi beban moral gitu kan. Gitu. Iya. Ini sebuah achievement nggak sih buat pencapaian seorang Kahar Muzakir? Mungkin bukan Kahar Muzakir ya, tapi lebih ke pencapaian buat seluruh tim Borneos ya. Tim Borneos, tim Bonjek, dan tim Legenda. Karena kan Kahar Muzakir kan cuma ya orang di depan yang dipajang doang. Sebenarnya kan yang bikin presentasinya juga dukungan tim gitu kan. Kemudian iya tadi junior-junior yang support. Ada tim yang support, Iya. nggak bekerja sendiri. Bener. Ih, luar biasa. Dan yang jadi penilaian kan adalah portofolio selama 2 tahun gitu kan. Dan itu kan bukan Kahar Muzakir yang ngerjain, tapi tim kurir, tim UMKM yang mendukung tadi dengan pakai Bonjek. Dan alhamdulillah bisa berdampak ke masyarakat tadi. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah memang totally hari ini kita membersamai 40-an orang tim. 40-an orang tim dalam Ya, 2 tahunan dalam ini. 2 tahun. Perkembangannya luar biasa banget ya. Ya belum sih, belum. Kalau standarnya kami masih pengen ada pencapaian yang lebih. Tapi ya ini aja udah pusing. Tapi semoga maksudnya pemuda pelopor 2022 ini jadi benar-benar satu trigger Ya, buat teman-teman di Bontang, di Benar. Kaltim khususnya untuk Ya. berbuat hal yang sama gitu. Benar. Bahwa nggak ada hal yang nggak mungkin. benar. Even kita diremehkan karena kita ada di kota kecil, Benar. ya kan gitu. Kayak kemarin di episode broadcast, Ya, siapa yang nyangka ada seorang anak Bontang, sutradara Ya. dari Bontang yang bisa memproduksi video musik artis Jakarta. ya, Dan sekarang udah ada sekitar 3 orang sutradara dari Bontang yang bisa go nasional. Saya, ya, terus ada Gus Nadi, Ya. terus ada satu lagi namanya Henry Habayahan dan dia alumni YPK. ya. Dia anak Bontang juga gitu. Saya pernah beberapa kali bekerja bareng dia juga gitu. Jadi emang Sebenarnya banyak sih, banyak cuma banget, nggak cuman ke expose nggak aja. ada expose. Makanya Bro Entertainment hadir untuk mengekspos. Wah. Kita mungkin berangkat dari keresahan yang sama gitu, bahwa ada satu bidang pekerjaan yang tidak pernah dilirik orang Ya, gitu. Sama-sama pengen kayak ngebuka pola pikir baru di Bontang bahwa ada bidang pekerjaan yang bisa dikerjain sesantai kita ngopi, ya, ya kan gitu. Tapi ada cuan yang masuk ke rekening gitu, ya Ya. kan gitu. Dirimu bikin aplikasi, dibikin website, bikin Borneos, bikin Bonjek karena emang skillmu ada di IT. ya. Saya bikin Skill males lebih tepatnya. Saya bikin sedang membuat satu media digital. Ya, Sekarang lagi coba di YouTube channel Ya. untuk konten ini. Makanya saya kasih nama Bro Entertainment. ya, Makanya juga pengen menghadirkan narasumber yang bisa menginspirasi banyak orang dengan pembawaan yang tidak sangat jurnalis gitu. Ya. Jadi emang kayak ya udah lebih santai. lebih santai. Biar yang nonton juga kayak ngerasa nggak diguruin. Ya. Kayak gitu. Jadi emang Dan sebenarnya Borneos nih, ini tempat podcastnya Borneos ke depan. Dan yang make duluan bro. saya ya, Iya. Bro Entertainment Iya. pakai studio. Pakai Borneos. Butuh host gak Pak? Mungkin nanti bisa sih ya. Saya masih punya banyak Kan waktu loh Pak. maksudnya gini kan, tadi balik lagi tujuannya kan salah satunya adalah mengakomodasi orang yang rebahan, Ah, ya kan? Salah Bisa satu bisa duduk kan dengan adanya Bonjek, Borneos gitu kan. Termasuk saya juga sebenarnya gitu kan. Daripada ngerjain semua gitu kan. Kan lebih baik kalau ada yang menawarkan diri. Kan tinggal dikasihkan ruang Ya, gitu kan. Bisa dibicarakan. Iya. Easy. Kan nggak mungkin tuh podcast Borneos nanti selalu Kahar, hostnya kan nggak mungkin, bisa ganti-ganti. Biar ada wajah baru. Iya, Ya kan? benar. Karena kan pasti beda Cara penyampaian, kemudian angelnya, mungkin kan nanti Betul. ada segmen-segmen yang berbeda gitu kan. Ya, benar, Yang benar. pengen have fun, yang pengen apa, nah itu nanti ada Ngomongin soal digital marketing, ngomongin soal bisnis, ngomongin soal IT dan segala macam, mungkin sama beliau. ya. Ngomongin fashion, trend, lifestyle dan segala macam, mungkin saya pakarnya. Nah, harus dikulik nih, harus belajar nih kan.
Oke. Habis gini kayaknya harus dikuliti lagi dulu. Ada season kedua. Iya. Ada part kedua. Oke. Ngomongin semua hal yang sudah lo lakuin di Borneos dan di Bontang gitu. Mungkin ada orang yang berpikir di luar sana yang mungkin nggak tahu sebelum mereka nonton ini bahwa Borneos itu adalah program dari CSR Pupuk Kaltim dari awal banget. Ya, Tanggapannya? banyak yang mikir gitu. Banyak yang mikir gitu. Tapi ya tadi yang saya ceritakan sebenarnya ini adalah program kolaborasi. Jadi kayak kita punya value yang sama ketemu di simpangan tuh. Ya tadi yang saya bilang, saya ditelepon, kemudian Pupuk Kaltim dulu pernah punya marketplace yang nggak jalan udah 2 tahun, jalan sebentar, vakum, di rebranding, vakum lagi gitu kan. Nah sampai akhirnya kita ketemu gitu kan. Dan kebetulan memang salah satu permasalahan yang dulu itu nggak punya kurir gitu kan. Dan pada saat itu Bonjek udah punya kurir belasan bahkan puluhan kurir. Jadi emang sebenarnya sebelum Borneos ini berdiri, kamu udah bikin pondasi yang kuat banget di kurirnya justru. Iya. Jadi mungkin kalau orang bikin websitenya dulu, bikin apanya dulu, baru mikirin kurir. Iya. Kalau kamu justru malah mikirin kurirnya dulu, karena kamu ngerasa ini pondasi buat ngebangun ini semua. Iya, karena kalau kita bicara tentang bisnis online, otomatis kita harus kuat di distribusi. Ya. Nah, distribusinya kan pakai kurir tuh. Benar. Ya kan? Berarti ini sebenarnya Borneos, Bonjek apa segala macam itu bukan tahta yang diturunkan ke kamu ya? Ya enggak sih. Kan bukan anak sultan ya. Oh, oke. Jadi benar-benar dibikin dari awal. Sebenarnya ini adalah personal bisnis yang kemudian punya visi yang sama sama PT Pupuk Kalimantan Timur. Dan akhirnya kalian diajak berkolaborasi untuk membesarkan dan memberikan ruang ekosistem buat teman-teman yang pengen ada di industri kreatif, ada di industri digital. Karena kreatif dan digital ini akan jadi satu kolaborasi yang sangat kuat di masa depan gitu kan. Karena harusnya Marvel malu sama lu. Jadi emang kita pengen bangun tuh nantinya ada pembinaan UMKM, ada komunitasnya itu buat apa namanya? Ada marketplace-nya, ada kurirnya, dan ada pembinaan UMKM-nya. Jadi emang selalu ada schedule untuk belajar bareng. Kulik-kulik bareng, biar semuanya jadi pinter bareng. Bener. Luar biasa, Bapak. Iya. Luar biasa. Anyway, thank you. Terima kasih banyak udah hadir jadi narasumber gue di broadcast episode terbaru di Bro Entertainment. Kayaknya Bro Entertainment yang hadir di Borneo. Simbiosis mutualisme. Iya. Semoga apa yang kita obrolkan bisa disemogakan. Semoga bisa menginfluence banyak orang untuk melakukan lompatan dan hal yang sama gitu. Berangkat dari keresahan bahwa kita butuh sesuatu yang baru, pandangan yang baru untuk menciptakan hal baru yang akan lebih besar. Amin. Gitu. Satu kata deh buat teman-teman di Bontang. Buat teman-teman di Bontang, satu kata ya? 1 kata. 3 kata boleh nggak? Boleh. Ini yang biasa saya tulis di bio saya sih, manjada wajada. Ketika kita bersungguh-sungguh, insya Allah pasti ada jalan. Ya, jadi kadang saya suka bercanda tuh sama tim saya. Nggak ada yang nggak bisa kecuali makan kepala sendiri. Ketika Allah ngizinin loh ya. Jadi ketika Allah ngizinin, ya semuanya insya Allah bisa ketika kita mau belajar. Apalagi sekarang ada YouTube, ada e-course, ya kan? Semuanya udah gratis. Bahkan kalau kita pengen premium ya tinggal beli, ya itu juga bakal cepat balik jadi modal. Kita harus jadi orang yang lebih pintar dari smartphone yang kita pegang. Bener. Bener banget. Bener. Kalau katanya Kahar, wajada kalau saya bilang sebagai anak Jakarta Selatan, nothing is impossible, everything is possible. Berusaha aja. Tapi semuanya harus dengan izin Allah. Betul. Terima kasih banyak. Ya, thank you. Semoga nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Semoga nanti saya bisa hadir di podcastnya Bro. Borneo ya kan. Jadi nanti ada podcast Borneos, hostnya dari Bro Entertainment. Atau mungkin mau kolaborasi diakuisisi Bro Entertainment. Boleh kan? Gitu. Kan ekosistem ya, ekosistem. Gitu. Kalau kita bisa berkontribusi hal yang positif, hal yang baik, kenapa enggak? Iya. Karena saya juga punya bisnis yang pengen expand. Benar. Ya kan, siapa tahu ini jadi jalan. Luar biasa. Thank you. Terima kasih banyak. Ya. Bro, untuk bisa mendengarkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh
inspiratif yang ada di Kota Bontang. Gue ingetin, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen di konten yang ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye! Bye.